Analisis saham dan obligasi. Pengertian investasi saham. Investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari bagian dividen dibagikan sesuai pernyataan modal atau bagian saham. Keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan perusahaan yang akan dibeli. Kontrol manajemen diperoleh jika kepemilikan saham mencapai jumlah mayoritas. Perusahaan yang melakukan investasi saham disebut induk, sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham disebut anak. Hubungan keduanya bisa disebut perusahaan yang berafiliasi. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk saham mempunyai maksud atau beberapa alasan, antara lain untuk menyebarkan risiko, memperkokoh jaringan pasar, memperkuat distribusi, menjaga supplier, bahan baku jika perusahaan yang dibeli merupakan menyuplai, bahan baku yang memperkuat manajemen. Ya, oke, baik. Melanjutkan, pemilikan saham kurang dari 20%. Dalam akuntansi untuk pemilihan saham itu kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Dalam metode biaya perolehan ini, perusahaan mencatat investasi sebesar biaya perolehannya dan pendapatan diakui hanya ketika perusahaan menerima dividen tunai. Dalam pencatatan pembelian saham, misalkan pada tanggal 1 April 2011, PT Merapi memberikan 3.000 lembar saham PT Kelinci yang bernilai nominal Rp 3.500 per lembar. Ya, pemilikan sahamnya itu 10%. Biaya komisi perantara dan pajak untuk transaksi pembelian tersebut adalah Rp250.000. Nah, dalam penyelesaian, harga sahamnya itu 3.000 dikali 3.500. Nah, dia dengan hasil ini 10.500.000. Nah, biaya perantaranya itu ini 250.000. Nah, jadi total ini biaya perolehan sahamnya itu kan 3.000. Jadi total ini seluruh apanya itu ini 10.750.000. Pemilikan saham antara 20% dan 50%. Investasi saham antara 20% dan 50% dicatat dengan metode ekuitas. Dalam metode ini, perusahaan investor pada awalnya mencatat investasi saham-saham biasa yang diterbitkan asosiasi sebesar biaya perolehannya. Setiap tahun investor melakukan hal-hal berikut: mendebet atau menambah akun investasi, dan mengkredit atau menambah pendapatan sebesar persentase tertentu dari laba bersih asosiasi. Investor juga mengkredit akun investasi sejumlah dividen yang diterima. Pencatatan pembelian investasi saham atau contoh kasus investasi saham. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2011, PT Serayu membeli 30% saham biasa yang diterbitkan PT Citarum seharga Rp120 juta. PT Serayu akan mencatat transaksi ini dengan jurnal sebagai berikut. Jadi maksudnya di sini PT Serayu itu membeli 30% saham seharga Rp120 juta. Jadi kalau diimplikasikan ke dalam jurnal investasi saham itu ada di posisi debit, sedangkan kas itu ada di posisi kredit. Mengapa? Karena dia membeli saham, jadi PT Serayu itu mendapatkan saham dan membeli dengan, karena dia itu kan membeli dengan uang, jadi dia mengeluarkan uang. Jadi kas Rp120 juta. Kenapa ada di kredit? Karena dia mengeluarkan uang.
Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dalam investasi saham. Terjadi transaksi pada tanggal 2 Januari 2012 di mana PTX membeli 40% saham yang berada di PTY. PTY melaporkan laba bersih sebesar 725 juta dan mengumumkan dividen sebesar 205 juta selama tahun 2012. Pertanyaannya, berapakah jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PTX terhadap investasinya pada saham PTY dengan metode ekuitas? Jadi di sini perhitungannya sudah diimplementasikan ke dalam jurnal. Jurnal yang pertama, investasi dalam saham PTY itu ada 4 miliar, kas yang dikeluarkan juga ada 4 miliar. Kenapa bisa 4 miliar? 4 miliar ini adalah 40% dari seluruh saham PTY. Jurnal yang berikut, ada investasi dalam saham PTY itu sebesar 290 juta, laba dari saham PTY juga ada 290 juta. 290 juta ini dari mana? 290 juta ini diperoleh dari 40% saham yang berada di PTY dikalikan dengan laba bersih sebesar 725 juta. Jadi hasilnya 290 juta. Jurnal yang berikut ada piutang dividen itu ada 82 juta. Investasi dalam saham PTY juga ada 82 juta. 82 juta ini didapat dari mana? Didapat dari 40% saham yang berada di PTY dikalikan dengan dividen sebesar 205 juta. Jadi hasilnya 82 juta. Investasi dalam obligasi adalah investasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan perusahaan lain. Obligasi merupakan jenis investasi jangka panjang. Modal yang harus dikeluarkan untuk investasi obligasi relatif cukup besar untuk investor individu. Perubahan harga obligasi di pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga dan persepsi terhadap risiko. Harga obligasi di pasar modal dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Biasanya obligasi diterbitkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tanggal jatuh tempo maturity date atau obligasi, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh peminjam untuk melunasi hutangnya. Walaupun ada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam suatu obligasi, bukan berarti Anda harus memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo, karena Anda dapat memperjualbelikannya pada pasar obligasi. Yang kedua, tingkat bunga atau coupon rate obligasi, yaitu tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada Anda secara periodik. Tingkat bunga yang diberikan dapat tetap atau bunga yang dibayarkan kepada Anda adalah tetap setiap tahun, atau tingkat bunga mengambang, bunga yang dibayarkan akan disesuaikan secara periodik. Yang ketiga, nilai nominal atau face value atau fair value obligasi, yaitu sejumlah uang tertentu yang dipinjamkan kepada perusahaan tersebut. Jumlah ini yang menjadi pokok pinjaman. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, obligasi dapat dikeluarkan baik oleh perusahaan maupun pemerintah. Berikut contoh kasus dalam obligasi. Terjadi transaksi di PT Inci Tbk pada tanggal 1 Januari 2008 membeli 500 lembar obligasi bunga 7% per tahun dengan nominal 20.000 per lembar dari PT Batra Tbk dengan bunga efektif rata-rata sebesar 8%, jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2013. Kupon bunga obligasi dibayarkan tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Diminta, pertama, buatkan perhitungan pembelian obligasi dan jurnalnya. Kedua, buatkan tabel dan perhitungan amortisasi obligasi dengan metode bunga efektif. Kita masuk yang perhitungan pertama. Faktor nilai tunai obligasi
1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,08 itu 8% dikali dengan 5 tahun. Jadi hasilnya 0,68058. Faktor nilai tunai obligasi 1 dikurangi dengan hasil perhitungan faktor nilai tunai obligasi 0,68058 dibagi dengan 0,08%, hasilnya 3,99271. Jadi, nilai tunai obligasi 0,6805 dikali dengan 10 juta. 10 juta ini dapat dari mana? 10 juta ini didapat dari 20.000 dikali dengan 500 lembar obligasi. Hasilnya itu 6.805.800 rupiah. Nilai tunai bunga obligasi 3,99271 dikali dengan 7% dikali dengan 10 juta, hasilnya 2.794.897 rupiah. Jadi harga perolehan obligasi itu sebesar 9.600.897 rupiah. Berikut, jika diimplementasikan ke dalam jurnal, maka investasi obligasi PT Inci Tbk itu memperoleh obligasi sebesar 9.689.7 rupiah. Kas yang dikeluarkan juga 9.600.897 rupiah. Berikut kita akan masuk pada tabel amortisasi. Amortisasi ini adalah pelunasan utang pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Metode bunga efektif dengan tarif sebesar 8%. Jadi, tahun 2008, 12 dibagi dengan 12 dikali dengan 8% dikali dengan nilai buku obligasi 9.697 rupiah, itu hasilnya mendapatkan bunga efektif sebesar 768.056 rupiah. Untuk tahun 2019, 12 dibagi dengan 12 dikali dengan 8% dikali dengan nilai buku obligasi 9.668.753 rupiah. Hasilnya itu mendapat bunga efektif sebesar 773.500 rupiah. Jadi pengerjaannya ini sama dengan perhitungan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.